Shalom anak-anak sekalian. Shalom anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Apakah anak-anak sudah makan di rumah belum? Ya nanti ya. Nanti kita makan sama Bapak. Tapi bukan sekarang, nanti minggu depan. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta kesediaan untuk Artemis berdoa dalam doa pembukaan supaya kita akan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar, memberkati. Amin. Terima kasih Artemis untuk doanya. Mari anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hal berdoa yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-13. Ini tentang hal berdoa yang diajarkan Yesus kepada murid-murid di bukit. Untuk tema kita pada pagi hari ini yaitu doa adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Untuk itu, semua yang sudah bawa kita bagaimana? Oke, kalau sudah bawa kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-13. Sudah semua? Jika sudah, nanti kita akan baca secara bersama-sama dari ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Bapak akan baca ayat tema. Kita akan baca tentang berdoa saja, yaitu Bapak akan baca di tema yaitu hal berdoa. Mulai dari ayat yang ke-9, Bapak akan baca untuk anak-anak nanti menyesuaikan sampai ayat yang ke-13 kita akan baca secara bersama-sama. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada yang di surga, dikuduskanlah namamu. Peserta didik dapat mengimplementasi perbedaan doa syafaat dan doa pribadi. Peserta didik dapat menyimpulkan mengapa doa penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat membuktikan mengapa doa sebagai napas hidup orang percaya. Yang kelima, peserta didik dapat menciptakan doa untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, bagaimana dengan doa kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk apa doa, hal berdoa? Kita melihat latar belakang doa pada kesempatan ini yaitu doa Bapa kami yang diajarkan Yesus di bukit, bagian dari khotbah yang pelayanan Yesus di bukit. Pada bagian ini Yesus mengkoreksi kehidupan orang Yahudi dan juga orang Farisi pada saat itu, karena mereka berdoa seperti orang munafik atau orang yang tidak mengenal Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus mengajarkan doa ini kepada orang Yahudi dan juga orang Farisi. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan sekarang juga
perlu kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Kita tidak perlu berdoa untuk diri kita ataupun kehebatan kita. Kita tidak perlu menunjukkan kehebatan kita kepada kita sendiri, tetapi kita perlu berdoa kepada Tuhan. Jadi untuk anak-anak sekalian, jangan pernah ketika kita berdoa, jangan pernah kita membanding-bandingkan doa kita dengan orang lain. Karena kita berdoa untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, Bapak mau tanya kepada kita, kepada anak-anak sekalian, siapa yang pernah berdoa kepada temannya yang sakit di sini di antara kalian? Oke, Agus. Saya berdoa ketika teman saya sakit. Nah, Luar biasa, Timus sangat mendekati temannya yang sedang sakit. Ada lagi yang berdoa kepada temannya atau keluarganya di rumah atau bapaknya yang sakit? Oke. Saya pernah berdoa saya dengan sakit di rumah. Luar biasa. Ini teman yang harus saling mengasihi dan saling berdoa kepada temannya. Jadi kita harus patut kepada mereka berdoa itu dan Zakarias. Ada lagi Zakarias ataupun Dennis ataupun Idam? Oke, Zakarias. saya berdoa untuk Pak Guru hari ini supaya kita mengajar. Sebenarnya Pak Guru kalau masuk sih sedikit Pak. Luar biasa. Anak-anak saya ini Pak Guru sangat sayang sekali sama kalian. Makanya Pak Guru berdoa tiap makan pagi. Pak Guru berdoa untuk anak-anak sekalian. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana kelompok seperti orang Paris. Jangan kita kita mengambil contoh seperti orang Paris, tapi bagaimana kita membangun doa itu kepada Tuhan dengan tulus hati, sehingga bagaimana doa kita itu terjawab oleh Tuhan. Untuk itu anak-anak sekalian, marilah kita melihat pengertian doa, yaitu cara berdoa yang benar. Cara berdoa yang benar yaitu prioritaskan hidup yang berpusat pada Allah. Yang berikut, ketergantungan penuh kepada Tuhan, kehidupan yang penuh pengampunan, kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana pengertian doa ini kita harus aplikasikan dalam diri kita. Bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan, itu kita harus berkehendak kepada Tuhan. Jangan semena-mena kita berpikir bahwa ketika kita berdoa itu seperti orang-orang yang mampu di jalan terus berdoa kepada dirinya sendiri. Yang seperti kita tahu bahwa banyak orang berdoa, banyak orang yang bilang bahwa saya orang Kristen. Mereka berdoa tapi mereka tidak berdoa dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tapi mereka hanya cuma berdoa saja. Yaitu anak-anak sekalian, untuk kalian Bapak pesan jangan berdoa seperti orang munafik. Orang munafik berdoa pada saat mereka membutuhkan. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Isi doa yang benar menurut Matius pasal 6 ayat yang ke-13 itu terdapat di ayat 5 sampai ayat 6. Berdoa dengan hati yang tulus bukan untuk dilihat orang. Yang kedua, ayat terdapat di ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jangan memakai kata-kata kosong. Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Ayat yang berikut, ayat 9 hingga yang ke-13, Yesus memberikan pola doa yang benar kepada doa kami. Jadi, kalau kita melihat di sini anak-anak sekalian, kita tidak perlu memberikan ketika kita berdoa, kita tidak perlu memberikan kata-kata yang kosong seperti Bapak baca tadi. Jangan kita pernah memberikan kata-kata kosong yang tidak kita masuk, yang tidak sesuai tujuan kita kepada Tuhan, tujuan berdoa kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus percaya
hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita harus memiliki doa yang benar-benar kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang, jangan memakai kata-kata yang kosong. Ini kita harus berpikir ketika kita berdoa. Yesus memberikan pola yang benar, yaitu doa Bapa kami. Ini doa Bapa kami ini sebenarnya saat itu semua orang Farisi dan juga orang Yahudi ini mereka berdoa, tapi isi doanya sia-sia. Mereka tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan Yesus ini ketika dia berkhotbah di bukit, dia mengajarkan kepada orang Farisi dan juga orang Yunani ini supaya orang-orang ini bisa memahami tentang doa yang tentang pola doa yang benar. Jadi untuk anak-anak, kita juga tidak perlu berdoa seperti mereka, maksudnya orang Farisi dan juga orang Yahudi pada saat itu. Tetapi kita harus berdoa dengan kepercayaan kita sendiri dengan Tuhan. Karena doa yang kita ucapkan kepada Tuhan itu bukan untuk teman kita, bukan untuk saudara kita, bukan untuk keluarga kita, tetapi doa yang kita ucapkan itu kepada Tuhan. Kata lain, ada yang bilang doa itu tema kita pada hari ini, yaitu doa adalah hubungan doa adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Yaitu anak-anak sekalian, kita harus memahami doa ini benar-benar. Jangan kita berdoa saja dengan keyakinan kita sendiri. Ada juga doa tidak untuk pamer, terdapat di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Arti masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, ayat yang ke-6. Yesus tidak melarang doa dengan umum, karena Yesus dan para rasul juga berdoa bersama jemaat. Tetapi dalam ayat ini Yesus mengajarkan prinsip hati, yaitu doa harus dilakukan dengan ketulusan, doa harus berfokus pada Allah, doa juga adalah hubungan pribadi, bukan pertunjukan mengunci pintu ataupun bertujuan kepada orang lain. Tujuan Tuhan penutupnya gimana? Harus juga apa itu? Nggak bisa lihat catatan. Ya, penutup kita Perhatikan muridnya ya, jangan asik sendiri dibaca laptopnya. Penutupan kita pada pagi hari ini yaitu kita berfokus pada doa. Bagaimana doa itu kita harus berdoa kepada Tuhan. Untuk itu doa adalah hubungan pribadi dengan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu menjawab sesuai apa yang kita doakan. Untuk itu, bagaimana dengan kesimpulan kita pada hari ini? Kita harus berdoa dengan sungguh, karena doa adalah alat komunikasi kita sebagai orang percaya dengan Tuhan, sehingga kita harus prioritaskan apa yang kita doakan. Untuk itu, marilah kita anak-anak sekalian, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati.